Halo teman-teman petualang, selamat datang di edisi Edukasi Informasi. Kali ini kita akan membahas seputar peroutfitan mendaki. Langsung aja, ini dia edisi rekomendasi outfit mendaki. Nah, outfit di sini teman-teman bukan hanya ingin membuat tampilan kita semakin keren, tapi aspek yang paling penting adalah keamanan dan kenyamanan. Jadi di edisi kali ini kita akan membahas hal-hal yang sifatnya basic terkait outfit kita. Jadi gua nggak nyebutin merek-merek yang bisa kalian pakai dan lain-lain. Jadi ini basic aja teman-teman. Nah, kalau ngomongin outfit itu berarti harus dari atas sampai bawah lengkap gitu ya. Nah, coba kita bahas dari bawah dulu. Yang pertama, alas kaki. Alas kaki ini ada beberapa bentuk. Kayak misal ada sendal, ada juga sepatu secara umumnya ya. Kira-kira sendal ini direkomendasikan nggak sih untuk naik gunung? Jawabannya enggak. Jadi gue lebih merekomendasikan ke teman-teman sekalian untuk menggunakan sepatu saat mendaki. Jadi gini teman-teman, kalau sendal itu atasnya itu kan berongga ya. Nah itu sebenarnya bahaya teman-teman, karena bisa aja kaki kita lecet kena batu atau kena duri-duri tumbuhan yang kita lewati pada saat kita mendaki. Jadi lebih baik teman-teman menggunakan sepatu karena sepatu itu mengcover seluruh bagian kaki teman-teman. Jadi lebih safety. Nah, sepatu juga yang teman-teman harus gunakan adalah sepatu hiking atau sepatu yang khusus memang untuk mendaki. Jadi teman-teman diusahakan kalau saat mendaki ya pakai sepatu hiking atau sepatu pendaki. Jadi jangan menggunakan sepatu-sepatu running gitu. Nah, karena itu nggak safety teman-teman. Kalau kita pakai sepatu hiking itu lebih safety karena memang sepatu hiking itu dibuat untuk kondisi alam yang seperti gunung-gunung itu gitu. Jadi lebih baik teman-teman menggunakan sepatu hiking pada saat mendaki karena untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Naik sedikit ke atas yaitu yang kedua, celana. Nah, celana ini itu bisa aja celana pendek atau celana panjang. Itu kembali ke teman-teman mau menggunakan celana pendek atau menggunakan celana panjang. Boleh dua-duanya, senyamannya teman-teman, tapi bahan dari celana tersebut diusahakan yang direkomendasikan oleh edisi yaitu berbahan elastis, ringan, dan cepat kering. Kita ulang ya, bahannya elastis, ringan, dan cepat kering. Kita ulas satu-satu. Bahan elastis. Apabila kita mendaki, memungkinkan kaki kita untuk melangkah lebih jauh atau melangkah lebih tinggi. Nah, itu memerlukan celana yang memang elastis, jadi mempermudah gerak kita, teman-teman. Kalau kita menggunakan celana levis atau celana-celana yang sifatnya kaku begitu, nah itu menghambat pergerakan kita. Bisa aja malah kaki kita lecet gitu, kalau kita pakai celana levis gitu. Nah, jadi direkomendasikan celana yang kita gunakan adalah celana yang elastis karena untuk mempermudah gerak kaki kita. Nah, yang selanjutnya ringan. Kenapa ringan? Biasanya kalau misalnya kita bawa celana yang ringan, nah ini lipatannya juga akan semakin kecil. Kalau kita masukin ke carrier kita, nah itu nggak memakan tempat banyak di carrier kita. Jadi carrier kita bisa kita maksimalkan untuk membawa hal-hal penting lainnya. Nah, kalau celana yang ringan ini teman-teman, biasanya kalau basah pun dia akan tetap ringan. Nah, itu memungkinkan juga gerak kita semakin maksimal untuk ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Nah, itu lebih mobile. Jadi kaki kita lebih enak melangkah. Nah, yang selanjutnya bahannya harus cepat kering. Karena misal ya, kita mendaki, nah itu kan berkeringat gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya celananya kena keringat dan bahannya tidak cepat kering, maka akan menambah beban pada kaki kita gitu, karena celananya berat gitu. Baik lagi ke pergerakan kaki kita akan terhambat gitu teman-teman. Dan juga biasanya kalau tidak cepat kering bahannya, nah itu kalau kita jemur nggak kering-kering teman-teman. Jadi kita dipaksa untuk memasukkan celana basah tersebut ke dalam tas. Nah itu bisa memberatkan carrier kita gitu. Naik lagi ke atas yaitu ke nomor 3, kaos atau base layer. Nah, ini juga sama teman-teman, kriteria bahannya harus seperti yang celana tadi, elastis, ringan, dan mudah kering. Mungkin tambahan sedikit lah ya, kalau kaos ini,
Kalau misalnya kaosnya nggak cepat kering, basah terus masih kita pakai, nggak kering-kering gitu ya, nah itu bisa masuk angin dan meningkatkan potensi terjadinya hipotermia. Nah, jadi jangan sampai teman-teman mau mendaki ini, mau menikmati alam, mau refreshing, malah sakit, malah hipotermia. Nah, jangan sampai. Jadi bahan dari kaos atau base layernya yaitu harus elastis, ringan, dan mudah kering. Gue rekomendasiin kalau kalian mau pakai kaos, ya pakai kaos katun yang premium lah gitu. Karena dia menyerap keringat dan cepat kering. Nah, sekarang kita ke bagian luar, yaitu yang keempat, ada jaket. Jaket ini juga sangat penting, teman-teman, dari peroutfitan mendaki. Karena jaket ini bisa menghalau udara dingin langsung menyentuh ke kulit kita dan meminimalisir terjadinya hipotermia. Nah, secara umum gue merekomendasikan jaket yang bahannya parasut karena dia lebih maksimal untuk menghalau udara dingin dan lebih menghangatkan tubuh kita. Begitu teman-teman. Selanjutnya ke yang paling atas, yaitu nomor 5, pelindung kepala. Nah, pelindung kepala ini banyak macamnya teman-teman, yaitu teman-teman bisa menggunakan topi, atau kupluk, atau topi rimba, begitu yang lagi tren ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan topi biasa, yang depannya ada moncongnya begini, dan juga menggunakan topi rimba, nah itu bermanfaat untuk menghalau kepala kita dari sinar matahari langsung dan juga melindungi kepala kita dari terkena ranting secara langsung. Nah, itu kan bisa lecet lah, bikin kepala kita lecet. Jadi kalau pakai topi tadi, itu bisa seenggaknya melindungi kepala kita. Nah, kalau misalnya teman-teman mau yang menghangatkan kepala kita, nah itu bisa menggunakan kupluk. Gitu. Nah, itu dia teman-teman bahasan edisi kita kali ini, yaitu rekomendasi outfit mendaki. Kalau teman-teman punya saran atau kritik, teman-teman bisa ketik di kolom komentar, dan teman-teman juga bisa menyarankan kira-kira edisi berikutnya kita akan bahas apa ya. Jadi tunggu komennya teman-teman. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Real Outdoor, namanya petualang.